Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar solih dan solihah SDS Mentari Arido Islamic School? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah serta bersemangat dalam menuntut ilmu di setiap harinya, meskipun harus menjalani pembelajaran dari rumah. Jumpa kembali dengan Bu Guru Uswah pada video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kembali kita luruskan niat kita belajar hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Dan untuk menambah keberkahan kita hari ini, sama-sama kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Solih dan solihah, tahukah kalian dulu zaman es, sepertiga daratan bumi terkubur oleh gletser. Apa itu gletser? Gletser mirip dengan es batu, keras, dingin, dan berbahan dasar air. Seperti yang terdapat di kulkas ya. Bedanya, gletser terbentuk secara natural dari kristalisasi salju dan es. Nah, gletser berbeda dengan bongkahan es. Ketika mencair, gletser menambah volume air di bumi, sedangkan bongkahan es ketika mencair hanya kembali ke wujud semula. Selain mendinginkan suhu bumi, gletser merupakan sumber air tawar terbesar. National Snow and Ice Data Center mengklaim bahwa hamparan es gigantik ini menyimpan sekitar 69% air tawar di dunia. Di Tiongkok dan India, banyak sungai utama yang berhulu di salju dan gletser Himalaya. Tahukah kalian, 7 Februari 2021 telah terjadi peristiwa alam pecahnya gletser di Himalaya. Gletser di Himalaya pecah dan menghantam bendungan yang berada di Uttarakhand, India. Peristiwa ini menyebabkan banjir dan longsoran salju yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Tentunya hal ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kita mengambil pelajaran mengapa hal ini dapat terjadi? Ya, hal ini terjadi karena perubahan iklim. Pemanasan global telah mengubah iklim dan merusak lingkungan. Tentunya hal ini juga disebabkan oleh perbuatan manusia. Manusia dengan ketamakannya, dengan sifat serakahnya, telah banyak berbuat kerusakan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'annahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Rum ayat 41. Solih dan solihah,
kini tengah kita rasakan akibat dari perbuatan kita yang tidak menjaga lingkungan. Sejatinya, gletser dapat mencair dan menyusut ketika musim panas dan akan terbentuk kembali ketika musim dingin. Ancamannya muncul ketika proses pencairan lebih cepat dibandingkan dengan proses pembekuan. Oleh karena itu, gletser seringkali dijadikan barometer pemanasan global. Jika bumi kian panas, gletser mencair kian cepat dan berakibat fatal bagi makhluk hidup. Contohnya, naiknya permukaan air laut hingga berbuntut pada banjir. Tentunya hal ini mengganggu siklus air yang terjadi di bumi. Apa itu siklus air? Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang siklus air dengan kompetensi dasar sebagai berikut. 3.7 Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. 4.7 Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu: pertama, siswa dapat memahami pentingnya air bagi makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat memahami siklus air. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan manfaat air bagi makhluk hidup dan melengkapi skema siklus air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Tahukah kalian, 97,5% air yang ada di bumi merupakan air payau atau air asin, bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena letaknya yang jauh tidak terjangkau, seperti terperangkap di salju, es di kutub, atau di dalam tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar yang ada di bumi yang dapat digunakan oleh manusia. Sebagian besar makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya manusia, 70%-nya terdiri dari air. Oleh karena itu, kita harus mencukupi tubuh kita dengan banyak minum air. Dalam satu hari, minimal kita perlu minum sebanyak 2 liter air atau 8 gelas air. Pemenuhan air dalam tubuh bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Di antaranya, mencegah dehidrasi, melembabkan kulit, memperlancar peredaran darah, menjaga suhu tubuh, mengatasi sembelit, mengeluarkan racun-racun, dan memperlancar sistem pencernaan. Selain untuk kesehatan tubuh, air juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang rumah tangga untuk mencuci, memasak, dan mandi. Yang kedua, di bidang pertanian dan peternakan. Petani membutuhkan air untuk mengairi sawahnya, sedangkan peternak membutuhkan air untuk menghidupi hewan ternaknya. Yang ketiga, di bidang transportasi. Misalnya, masyarakat di Kalimantan banyak memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi. Yang keempat, sarana rekreasi dan olahraga, seperti renang, perahu layar, dan arung jeram. Dan terakhir, yang kelima, di bidang industri, air digunakan sebagai pendingin di berbagai industri dan menjadi bahan baku utama dalam industri minuman. Masya Allah, banyak sekali manfaat air yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, ketika hujan turun ke bumi, janganlah kita mencelanya, justru perbanyak berdoa agar hujan yang turun bisa bermanfaat. Hujan sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup.
Jika hujan tidak turun, maka makhluk hidup akan mengalami kesulitan mendapatkan air. Soli dan Solihah, tahukah kalian mengapa hujan lebih sering terjadi di daerah hutan atau perbukitan? Ya, karena di hutan dan di perbukitan banyak pohon. Lalu, apa hubungannya? Pohon mengalami penguapan atau yang disebut juga dengan transpirasi. Transpirasi merupakan salah satu tahapan yang terjadi dalam siklus air. Loh, apalagi itu siklus air? Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi atau tahapan yang terjadi secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti yang dilalui oleh air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui peristiwa kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut yang disebabkan oleh sinar matahari merupakan penyebab utama terjadinya siklus air terjadi secara terus-menerus. Lebih dari 96% cadangan air di bumi berasal dari lautan. Tidak heran jika siklus air bermula dari tempat tersebut. Nah, Soli dan Solihah, tahukah kalian air merupakan satu-satunya zat di bumi yang memiliki 3 wujud? Apa saja? Es dalam wujud padat, air dalam wujud cair, dan awan dalam wujud gas. Ketiganya dapat bertukar wujud selama terjadinya proses siklus air. Berikut ini penjelasan mengenai siklus air dari tahap penguapan sampai penyerapan atau infiltrasi. Matahari yang selalu menyinari bumi dengan teriknya menimbulkan efek panas. Panas matahari ini membuat air dan benda-benda yang mengandung air mengalami penguapan. Air yang ada di laut, danau, sungai mengalami penguapan dan proses ini dinamakan dengan evaporasi. Selain itu, air yang berada di tumbuhan atau pohon juga mengalami penguapan. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan dengan transpirasi. Uap air yang berada di permukaan bumi terus bergerak naik ke atmosfer. Nah, kumpulan uap air ini akan mengalami pendinginan atau pengembunan sehingga wujudnya berubah menjadi titik-titik air. Peristiwa ini dinamakan dengan kondensasi. Titik-titik air ini akan berkumpul membentuk awan-awan kecil. Lalu awan-awan kecil ini akan bergabung dengan yang lainnya membentuk awan yang besar. Semakin lama awannya akan semakin besar. Awan yang besar itu semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat berada di udara. Saat itulah titik-titik air jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan air yang kita kenal sebagai hujan. Peristiwa ini disebut dengan presipitasi. Hujan bisa berupa air, es, atau salju. Hujan yang turun, airnya akan mengalir ke laut, ke sungai, ke danau, dan ada juga yang menyerap ke dalam tanah menjadi air tanah. Nah, peristiwa ini disebut dengan infiltrasi. Nah, Soli dan Solihah, untuk memudahkan kalian dalam mengingat atau menghafal siklus air, yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Air laut menguap, itu evaporasi, berubah jadi awan, itulah kondensasi. Awannya jadi hitam, lalu turunlah hujan, itulah namanya presipitasi. Air laut menguap, itu evaporasi, berubah jadi awan, itulah kondensasi. Awannya jadi hitam, lalu turunlah hujan, itulah namanya presipitasi.
Nah, Soli dan Solihah, berdasarkan penjelasan siklus air tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jumlah air di bumi tetap, yang berubah hanya wujud dan tempatnya saja. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat air ya, dengan cara mematikan keran ketika tidak digunakan, memperbaiki kebocoran air, dan selalu memantau penggunaan air. Oke, Soli dan Solihah, demikian penjelasan Ibu Guru mengenai siklus air. Ayo sama-sama kita jaga bumi yang kita sayangi ini, agar kelestariannya tetap terjaga. Mulai dari sekarang, dimulai dari diri sendiri, kita terapkan sikap hemat dan peduli terhadap kelestarian lingkungan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan hanya untukmu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.